Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Wa qala aidan fi ayatil ukhra walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik lak. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM Masjid Al-A'la dan segenap pengurus yang Allah muliakan, jamaah salat subuh yang Allah cintai dan Allah rahmati insyaallah. Mohon izin pada kesempatan pagi yang cerah ini saya menyampaikan topik tentang toleransi dan batasannya dalam perspektif Islam. Sebagaimana kita ketahui, min khasa'issid dinil Islam, di antara karakteristik ajaran Islam itu ada 5 setidaknya, walaupun banyak sekali. Yang pertama, al-basatah. Di karakteristik ajaran Islam al-basatah, mudah. Di surat Al-Baqarah ayat 185 Allah memberitahu kita semua, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kalian dalam melaksanakan ajaran Islam ini yusra, mudah. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan kalian menjalankan, melaksanakan, menikmati ajaran atau syariat Islam ini sulit. Jadi Allah sudah mempermudah, tidak mempersulit. Ya, tapi kadang-kadang kita yang kadang mempersulit, kan begitu. Maka semua ibadah yang utama dalam Islam itu dispensatif sifatnya. Sholat misalnya, kalau safar lebih dari 90 km jamak dan qashar. Sholat zuhur dan asarnya satu waktu dikerjakan 2 rakaat saja. Kalau takdim dikerjakan di waktu zuhur, kalau takhir dikerjakan di waktu asar. Dari Eldora mau ke Semarang berangkatnya pas zuhur, ya sudah sholat takdim saja, jamak takdim zuhur 2 rakaat, niat jamak takhir asar 2 rakaat, ya sudah, tinggal nanti sholat maghrib. Kira-kira seperti itu. Tidak bisa sholat berdiri, lah duduk agak bisa, bebaring agak bisa, pakai isyarat tangan dan sebagainya. Tangan juga nggak bisa, mata nggak bisa, pakai hati kagak bisa, diumumin. Iya, diumumin biar disolatin gitu. Dispensatif, nggak mempersulit Allah itu. Zakat apa semua harus wajib zakat? Enggak. Zakat hanya dibebankan kepada yang sudah mencapai nisab.
Kalau punya harta ya lebih dari harga emas 85 gram baru ada zakatnya. Atau mau konversi ke zakat pertanian, punya harta sudah mencapai 520 kg beras, nah, wajib zakat. Bagaimana yang di bawah itu? Adalah sedekah aja. Kalau sedekah hukumnya apa? Mustahab, anjuran. Sedekah boleh, kagak sedekah lo orang apa-ngapa. Puasa sama. Wa in kuntum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kamu sakit, ya cuman sakitnya kudu jujur. Kamu kenapa nggak puasa, Udin? Ya Ustadz, bagaimana sih? Lah Ustadz kan jelasin katanya kalau sakit atau dalam keadaan safar katanya boleh kagak puasa. Emang lu sakit, Din? Sakit Pak Ustadz. Sakit apaan? Cantengan. Cantengan. Laura boleh, Din, cantengan mah udah tetap puasa. Sakit yang terrekomendasi oleh dokter atau medis, apabila dipaksakan puasa mudaratnya lebih besar. Karena kaidah fikihnya menyebutkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan mudarat didahulukan dari mengambil teh manis ini. Ya. Luar biasa, Eldora basah banget ya. Lapet 3 ini air. Zakat, haji, apakah wajib semua orang haji? Enggak juga. Walillahi 'alan nasi, Imran 97, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabil. Ada kata man, siapa orang, istata'a, yang mampu. Mampu apanya? Bekal. Mampu apanya? Sehat. Mampu apanya? Aman. Mampu apanya? Ada mahram kalau perempuan. Bagaimana kalau semua itu belum mampu? Cukup diganti dengan sholat 2 rakaat. Nanti setelah taklim, sholat syuruk. Tapi lalu jangan kemudian putar haluan. Ya udah, saya nggak usah pergi ke Mekah. Memang apa? Sholat 2 rakaat syuruk lah. Jaga sembuh makan rebung itu mah kagak nyambung. Bagaimanapun ya namanya haji ya dahsyat. 1 rakaat sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat sholat di Masjid El-Ora. Ya nggak mungkin sama. Man zara ala qabri wajabat lahu syafaati. Siapa yang ziarah kuburku, kata Nabi, wajib bagiku memberi syafaat kepadanya. Memang makamnya Nabi di mana? Pondok Serut. Lah kagak. Di Mekah, ya harus ke sono. Kalau nggak mampu, ada dispensasi tadi. Ya Ustadz, saya memalas sholat suruh juga lah, bangun juga suka kesiangan. Ya sudah, ente pakai peci haji dah. Pasti yang nggak kenal sama ente manggil ente Pak Haji. Malas Ustadz saya pakai peci haji, belinya jauh Tanah Abang. Ya sudah, ente kawin sama janda yang sudah haji, kayak Musdalifah. Insya Allah ente dipanggil. Nah tuh tahu. Jadi dispensatif. Kenapa? Allah pengen kita menikmati hidangan syariat Islam itu mudah, bahagia. Ya walaupun tentu ada yang sukar. Nah, itu tentu semakin tinggi derajatnya kalau kita mengerjakan seperti jihad. Jadi yang pertama, ajaran Islam itu sifatnya adalah al-basatah. Yang kedua, karakteristik ajaran Islam itu adalah syamil mutakamil, lengkap dan serba mencakup seluruh aspek. Maka salah satu penyakit umat Islam di akhir zaman ini adalah juz'iyatul fahmil Islam, memotong-motong ajaran Islam. Ini penyakit yang luar biasa, sehingga tidak ada bersatu susah karena beda masing-masing asobiah, fanatisme terhadap golongan atau terhadap amalan. Padahal Islam
meliputi seluruh aspek kehidupan. Islam bicara zikir, tapi Islam bicara jihad. Islam bicara tahajud, tapi juga Islam bicara ekonomi. Islam bicara tentang manajemen hati, hati harus lembut, yes. Tapi Islam juga bicara tentang aspek ijtimaiyah, sosial, olahraga, pertahanan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum bin. Al-Baqarah 202. Jadi Allah menghendaki kita ini la ikraha fiddin, enggak dipaksa kita masuk Islam, tapi sekali kita masuk jadi orang Islam, udkhulu fis silmi kafah. Ajaran Islam itu serba mencakup. Andai Anda sampai mati nggak bisa menjalankan ajaran Islam, nggak masalah. Yang penting fikriyah, mindset kita adalah Islam itu ajaran yang serba mencakup, tidak sepotong, tidak dipotong-potong. Memang kenapa Ustaz kalau dipotong-potong? Bahaya. Bahayanya apa Ustaz? Ente bakal diseret di api neraka. Ustaz jangan sembarangan ngomong. Enggak, saya nggak sembarangan ngomong. Saya berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 85. Orang yang memahami Islam sepotong-sepotong. Islam hanya zikir saja, misalnya Islam hanya manajemen hati saja, misalnya tidak. Apa kata Allah? Al-Baqarah 85. Fatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian akan mengimani sebagian isi Zabur, Taurat, Injil dan Quran, lalu sebagiannya diingkari, dikufuri? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, kalau Anda mengamalkan pemahaman agama yang seperti ini, kata Allah, ini bukan kata saya, illa khizyun fil hayati dunya, kata Allah, aku hinakan engkau, di mataku kau hina, walaupun kau dipuja 7,8 miliar manusia. Saya belum minum teh udah semangat banget Pak Haji ini. Bukan main dah, apalagi ada rengginangnya, mantep ini. Enggak, ini mah cuman intermezzo aja. Tapi kalau diusahain ya dia gak nolak. Jadi siapa yang punya pemahaman seperti itu, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa hizyun, tidak lain aku hinakan posisi dia di mata Allah. Dan yang paling bahaya, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab. Kelihatannya kita jadi orang baik, dipuja-puja orang, tapi nanti diseret di neraka. Kenapa ya Allah saya diseret ke neraka? Padahal saya itu adalah orang baik orang ini. Kamu memotong-motong agamaku, kata Allah. Agama hanya dipahami satu aspek saja. Nah, ini bahaya. Maka salah satu ajaran Islam adalah syamil atau kamil, mutakamil. Seluruh aspek kehidupan ada dalam Islam. Ipolexos butkam hamnas ada dalam Islam. Perkara kita tidak bisa melakukan sampai mati, tidak masalah. Nggak ada yang bisa melaksanakan kecuali Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat yang istimewa. Kita mah kelas cecerek, ya berusaha saja mengamalkan ajaran Islam secara baik, secara sempurna. Yang ketiga, karakteristik ajaran Islam adalah tawazun. Apa tawazun? Balance, seimbang. Al-Qasas 77. Wabtaghi fi ma ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Apa maknanya? Utamakan apa yang Allah karuniakan kepadamu untuk kepentingan akhiratmu. Tapi ente kagak boleh lupa nasib ente di dunia ini, karena kaki ente sekarang ada di bumi. Jangan dilupain nasib dunia ini. Maknanya apa ini? Memang dianjurkan orang Islam itu sukses dunia akhirat, itu maknanya. Tapi ya tetap saja di hati orang beriman, wal akhiratu khairu wa abqa. Dunia masih sukses-suksesnya cuman setetes dibagi 7,8 miliar. Akhirat tetap lebih baik. Tapi nggak boleh lupa, justru karena kita ingin sukses di akhirat, sukses pula dong di dunia. Begitu maksudnya. Jadi jangan salah interpretasi. Itu ada yang bilang, udah kan yang penting syakyun fi dunya wa sa'idun fil akhirah.
sengsara di dunia nggak apa-apa, yang penting bahagia di akhirat. Lah kagak saya mah, kagak mau begitu. Lah saya mah pengen saidun fi dunya wa saidun fil akhirah. Kalau bisa mah sukses di dunia, nanti sukses juga di akhirat. Ya kayak orang Eldoran ya, rumah cakep, mobil cakep, bini cakep, rekening cakep, tapi soleh. Nah ini orang Eldora luar biasa. Udah kismin, miskin, blangsat, kagak mau ke masjid. La ilaha illallah, ente mau nyari apa toh? Ada di hadis Muslim itu, salasun, ada 3 golongan. La yanzurullahu ilaihim, di akhir nanti dicuekin sama Allah, kagak diopenin, nggak dilihat sama Allah. Bayangin coba, Allah nggak sudi melihat mereka. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah yang pertama, malikun kazzab, yaitu penguasa yang kadzab, yang dusta. Yang kedua adalah syekhun zanin, orang tua yang zina. Ini nggak dilihat Allah nanti. Maksudnya Allah saking gedeg banget, marahnya luar biasa. Udah tua zina. Memang ada ustad, la ilok udah tua zina, lah ada baik pak. Kemarin di Tasikmalaya kan, anak gadis umur 14 tahun, mohon maaf, dizinai 10 orang, kan di TV diberitain. Tapi pelakunya yang 2 aki-aki umur 70 sama 73. Lah umur 70 jalan aja udah tenggeng, zina. Tapi ini fakta sosial ada. Di Tegal Rotan dulu sama, ada seorang udah tua 68, jadi duda, udah expired betul, udah lama bener. Iman tipis, setan menggoda, datang ke tempat tadi zina. Lalu dia pesan seorang wanita, dia zina. Allah takdirkan dia wafat di atas badannya zina. Ada yang begini. Auzubillah. Nah yang ketiga, yang tidak dilihat Allah itu apa? Siapa? Ailun mustakbir, kata Nabi. Miskin sombong. Nah, ini auzubillah ini ya. Lah kalau orang kaya rada-rada sombong, orang maklum. Siapa sih dia naik mobil begitu amat? Oh, Pak Haji Miun, udah pantesan dia punya pabrik rengginang. Ya orang maklum. Lah ini rumah doyong, badan kamplek, sakit lagi, sombong. Allah benci betul itu. Kembali kepada topik tadi, bahwa di antara karakteristik ajaran Islam itu adalah seimbang. Artinya seimbang itu tadi, bahwa kalau bisa orang Islam di dunia ini sukses, di akhirat sukses. Kalaupun udah usaha di dunia mentok-mentok juga kagak sukses-sukses, lah nggak apa-apa, masih ada cadangan. Kira-kira begitu. Kemudian yang keempat, ajaran Islam itu karakteristiknya adalah al-adlu, i'tidal, adil. Adil itu apa maknanya Ustaz? Adil itu maknanya adalah wadoa, meletakkan syai, sesuatu, ala, di atas, makanihi, tempatnya. Jadi tempatnya memang di situ, itu namanya adil. Nah, sebaliknya kalau gitu lawannya zolim. Zolim itu apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini gelas ditaruh di meja, adil. Tapi kalau ini gelas taruh di atas genteng, pelaun yang naruh, kagak adil. Jadi adil itu meletakkan sesuatu. Di surat An-Nahl ayat 90, ayat yang kalau kita sholat Jumat suka dengar dari khotib Jumat ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru, memerintahkan,
kepada kita semua bil adli wal ihsan, agar kita berbuat adil dan berbuat ihsan, wa itaidil qurba, dan berbuat baik kepada keluarga, wa itaidil qurba, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan mencegah, mengajak yang baik, mencegah kepada yang mungkar, wal bagh, dan mencegah permusuhan. Adil, maka di dalam Islam, karena yang buat sistem ini adalah Allah, ya semuanya adil. Walaupun kelihatannya ada aspek yang menurut hawa nafsu manusia nggak adil. Contoh waris, ya. Kalau istri sudah punya anak, itu cuma dapat 1/8. Kelihatannya nggak adil gitu ya, istri. Tapi anak adalah asobah, apalagi anak laki-laki. Walaupun kalau ada anak laki dan perempuan, itu anak laki-laki adalah 2 kali dari yang diberikan kepada anak perempuan. Kelihatannya tidak adil, sepintas. Tapi kalau direnungi mendalam, adalah adil. Lah istri kalau dilepas, ada waris, atau istri ditinggal meninggal, ada waris 1/8. Lah kan dia kalau masih bernikah lagi dapat lagi tunjangan nafkah dari suaminya yang baru. Ya 1/8 juga kalau dari misalnya istrinya Mas Ardi, anaknya Abu Rijal Bakri, ya lumayan. Orang tasnya aja yang masih balita, anaknya harganya 70 juta, apa katanya? Tas 70 juta. Kita mobil kali ya Pak ya, mobil bekas kita 70 juta. Allahu Akbar. Ya, jadi jamaah yang saya muliakan, karakteristik ajaran Islam adalah tadi apa? Yang keempat, apa tadi yang keempat? Ya, pada melongo semua. Aduh. Abung-abung adem suasananya ya. Jadi mikirnya lagi di puncak bayi. Ya pokoknya yang keempat udah ya tadi ya. Nah, terakhir yang kelima. Nah ini yang inti ini sebetulnya. Karakteristik ajaran Islam itu adalah tasamuh. Apa tasamuh? Toleran. Toleran. Jadi di diskusi grup WA menarik Pak, ada pertanyaan, apakah Pak Ustadz Mas Rianto itu meninggal mati syahid apa tidak? Mas Rianto ini Banser Mojokerto, dia ngejagain gereja. Tapi ya karena catatan takdir Allah bahwa di gereja itu ternyata ada buntelan ya. Nah, inisiatif Mas Rianto ini dia periksa buntelannya. Begitu dicek, isinya bukan gemblong Pak, lah kabel. Dan dia langsung feelingnya, wah ini bom, ini bener. Jadi kabelnya itu ternyata nyala. Lalu dia bawa lari, tapi didekep gitu ya. Dan Allah menakdirkan itunya meledak. Lalu Mas Rianto tahun 2000 ya kejadian itu meninggal. Nah saya perhatikan di grup itu rame, ada 2 perspektif. Perspektif yang pertama, oh dia pahlawan kemanusiaan, dia mati dalam keadaan baik ya. Karena ada ayat yang berbunyi apa di surat Al-Maidah ayat 32 itu, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha
Faka'annama ahya an-nasa jami'an. Man, siapa orang qatala membunuh nafsan, satu jiwa, bighairi nafsin, yang dibunuh bukan seorang pembunuh, aw fasadin fil ardi, dan bukan perusak bumi, faka'annama, maka seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Wa man ahya, siapa yang menghidupkan mereka manusia, satu nyawa, maka dia seolah menghidupkan semua nyawa manusia. Ini pandangan yang pertama seperti itu. Pandangan yang kedua, kagak baik matinya katanya. Alasannya apa? Saya baca, alasannya bertentangan dengan surat Al-Fat ayat 29. Apa itu? Surat Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu Rasulullah. Walladzina ma'ahu, orang yang bersama Nabi itu, ya kita ya, khususnya para sahabat. Itu cirinya adalah asyidda walal kuffari, tegas dengan orang kafir. Orang kafir itu orang yang mensekutukan Allah. Mereknya boleh apa saja, boleh Ahmadiyah, boleh Konghucu, boleh apa saja. Yang penting dia tidak mau bersahadatain, artinya dia mensekutukan Allah. Jadi mati dia tidak dalam keadaan husnul khotimah karena bertentangan dengan ayat tadi. Ciri umatnya Nabi Muhammad adalah asyidda'u 'alal kufar, tegas dengan kekafiran, kekufuran, kemusyrikan. Ruhama'u bainahum, tapi sangat penyayang dengan sesama mukmin. Walaupun ada ayat yang lain, wa innaka inna arsalnaka Islam itu adalah rahmatul alamin. Memang itu ada ayat. Loh, memang kenapa kok tidak baik wafatnya? Karena salah satu doktrin dari Banser kalau tidak salah adalah jangan diberi ruang orang yang memperjuangkan syariat Islam. Dan faktanya memang kalau kita lihat kontraksinya signifikan ya. Sederhananya misalnya antara Banser sama FPI lah misalnya. FPI ingin memperjuangkan negara Indonesia yang bersyariah. Dimusuhi luar kayak Tom Mama Jerry kan, wudu, galaknya luar biasa. Tapi sama non Muslim kok sayang. Ini kebalik ini. Maka ada yang berpandangan berarti Mas Rianto meninggalnya tidak baik karena sedang menjaga orang yang sedang melakukan perbuatan mensekutukan Allah. Toh sudah ada aparat, ada polisi, ada banpol, ada tentara dan sebagainya. Kecuali jagain orang sholat, ini jagain orang yang sedang mensekutukan Allah kok dijagain. Jadi ada dua pendapat ini. Yang pendapat pertama mengatakan dia baik, yang kedua mengatakan tidak baik. Ini masih nyambung gak ini ya Pak Haji? Masih? Sambungin pakai rapi ya? Ya kalau gak nyambung gitu ya udah. Kan ini judulnya toleransi dan batasannya. Lalu pertanyaannya adalah, emang toleransi itu batasannya apa? Atau apa definisi toleransi dan apa batasannya? Sederhananya begitu. Ini masuk pada poin akhir. Sederhananya toleransi itu adalah begini Pak, toleransi. Analoginya begini. Ustadz Wahid minum kopi sama saya. Bareng. Di mana Pak Ustadz Wahid? Abnormal ya. Contoh. Kalau diajak ya saya sih nggak nolak ya. Tapi kalau nggak diajak ya sekali-kali ngarepin gitu. Itu sama baik. Saya ngopi sama Ustadz Wahid. Ustadz Wahid ngopinya apa Ustadz Wahid yang suka itu? Iyalah kopi apa kek ya. Nah saya ngeteh, saya senangnya teh. Terus saya minum, bismillahirrahmanirrahim. Loh, oh ini ada rasa apanya? Ada jeruknya ya? Oh, Eldora lain. Baru ngerasain saya ini. Pak Wahid,
nyeruput kopi, saya nyeruput teh. Saya dan Ustaz Wahid sama-sama menikmati apa? Minuman apa? Saya teh, beliau kopi. Dan saya tidak boleh saya campurkan kopinya Pak Wahid dengan teh saya. Pertama songong, tahu nggak songong Pak Haji? Rada-rada apa ya songong itu ya? Nggak sopan. Yang kedua, siapa tahu ada pantangan dari dokter kagak boleh minum kopi. Sebaliknya, Ustaz Wahid nggak boleh nyampurin kopi Ustaz Wahid kepada saya teh saya. Pertama saya kagak doyan ngopi, emang kagak kagak ngerokok. Yang kedua, ya pinter kagak tidur bisa begitu ya. Tapi kita tetap sama-sama menikmati. Itu makna toleransi sederhananya begitu. Jadi begitu apa? Jadi apa intinya? Lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh mengganggu satu agama dengan agama yang lain. Tapi kagak perlu nyampur adukin. Itu toleransi sederhana. Maka ulama akidah memberi lampu merah di urusan muamalah istimaiyah sosial. Silakan kerjasama dengan siapapun. Bahkan kita boleh tinggal dengan siapapun. Karena keberagaman itu ciptaan Allah. Ustaz sembarangan ciptaan Allah, apa buktinya? Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna sesungguhnya kami Allah khalaqnakum telah menciptakan kalian min dzakari wa untha, dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kalian berbangsa dan bersuku-suku. Yang menciptakan bangsa dan suku siapa? Lah bukan manusia, Allah langsung. Li ta'arafu, supaya saling kenal. Di sini ada orang bule nggak Pak Wahid? Orang Uzbekistan, orang mana ada nggak di sini? India ada ya, tuh bangsa India ada. Tapi saya pastikan di sini nih yang ngaji nih pagi ini suku pasti beda. Yang saya tahu Pak Ustaz Wahid dulu, Jawa ya Pak Ustaz Wahid ya, sama. Jawa itu jago wayang. Makanya kalau ada orang Jawa Werkudara aja kagak ngerti, terus belajar lagi sejarah Jawa. Saya kemarin jalan dari sini antara anak ke Undip, kata istri, kalian be Jogja Pak Abi katanya, udah tanggung bensin Jogja, apa be didatangi keraton, jalan apa itu namanya, Malioboro, makan dah semalam lesehan, terus apalagi UGM, UNS Solo, walau kemana-mana baik luar biasa. Jadi itu kerajaan Mataram ya, sama Kasunuhan Surakarta beda. Jawa jagoan wayang. Setua ini udah lupa nih wayang ya. Dan saya pastikan insya Allah kayaknya di sini ada selain suku Jawa. Ada yang Sunda nggak? Orang Sunda ada nggak? Lah, ini orang mana ini? Orang Thailand ini. Sunda atau bukan Sunda lah, selain Sunda, apa suku Jawa pasti ada kan? Mana coba? Dari selain suku Jawa ada nggak di sini? Hah? Ada. Sunda suka daun. Hanya kalau punya bini orang Sunda, yang ideal itu punya bulakan, punya kebun, tanemin be apa tekokak di situ, udah uplek be udah bini itu, nyambel be pokoknya kerjanya nyambel, karena orang Sunda suka daun. Orang Padang ada di sini, Padang ada. Padang apa Pak Wahid? Pandai dagang, ambau. Dari mulai pasar Serpong sampai Cipulir, Tanah Abang, survei membuktikan teman-teman kita dari Padang paling banyak. Saya punya tetangga Uda Junedi
Tadinya dagang kecil-kecilan, lah sekarang udah gede. Ya orang Padang. Kalau orang Betawi dagang sering gagal. Lemang apa? Lah kalau orang Betawi mah ya gak semua sih, tapi kadang-kadang begini Pak. Misalnya dagang teh nih, modalnya cepet 100.000, ya untung 50.000. Begitu udah dapat untung yang gocap itu dihabisin karang. Lah bininya nanya, bang, lah besok modal bagaimana? Bagaimana besok? Bagaimana besok? Dah katanya. Lah bagaimana besok? Ini ciri orang sini begitu. Setelah saya pelajari, kenapa orang Betawi suka begitu? Karena ini sebetulnya mindset. Dulu orang Betawi sebelum ada pendatang itu tanahnya lebar-lebar Pak, kebunnya bulakannya lebar-lebar. Jadi anteng empangnya juga lebar-lebar. Jadi anteng kagak usah mikirin pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, pas kredit mobil ada, pas. Jadi tapi sekarang sudah susah mindset itu karena sudah pas tabikul, udah berlomba-lomba semua orang dari mana-mana datang ke sini. Maka mindsetnya harus dirubah. Dan orang Betawi itu kan singkatannya betah di wilayah gitu ya Ben. Kagak mingser-mingser pisan, ngejublek bae di situ. Rumah dari ini naik, megar naik. Anak bini cucu kumpul semua di si uplek. Ya emang nggak biasa merantau, betah di wilayah di situ baik. Jadi bersuku-suku, yang menciptakan bangsa bersuku-suku itu bukan manusia, Allah langsung. Jadi kita ini secara genealogi memang disuruh Allah untuk siap berbeda. Beda apa? Beda suku. Siap apa? Beda bangsa, beda keyakinan. Kita harus siap. Karena memang ajaran Islam begitu. Tidak masalah kita tetangganya orang mana, suku apa, agama nggak masalah. Nah, jadi toleransi itu ini maknanya. Sama-sama menikmati minuman, saya teh, pahit kopi, tapi jangan nyampurin teh dengan kopi, nggak sopan sombong. Maka ulama akidah memberikan garis, silakan kau boleh kerjasama dalam apa saja, tapi 3 perboden, lampu merah, jangan masuk wilayah itu, karena nanti sinkretis. Karena kalau salah ibadah Allah maafu, Allah maafin. Tapi kalau salah tauhid, salah akidah, salah keimanan, berat hukumnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampuni dosa apa saja. Mau dosa segunung ya. Tapi Allah enggak mau ampuni dosa orang yang berbuat syirik. 3 perboden itu satu wilayah apa? Wilayah keyakinan. Jadi kita kagak boleh masuk wilayah keyakinan orang lain. Tapi silahkan keyakinan Anda, keyakinan Anda, keyakinan kami, keyakinan kami. Lakum dinukum dan kita nggak boleh masuk ke situ. Nah, misalnya yang kemarin hari Jumat rame kan, boleh nggak kita ngucapin Natal? Ya ente tinggal disaring aja. Itu wilayah apa? Kalau itu wilayahnya keyakinan, ya mohon maaf. Kau tetap saudaraku sebangsa, oke. Se-Eldora, yes. Tapi urusan akidah, lakum dinukum melihatin. Saya di sini, ente di sono ya. Siap. Malah itu terhormat. Itu toleransi yang asli. 2, perboden itu ada di mana? Wilayah ibadah. Pokoknya kalau sudah ibadah, ya sudah silakan Anda ibadah dengan keyakinan Anda. Kami tidak ikut campur. Bagaimana kalau kita ngadain kolaborasi antara kidung dan sholawat? Oh jangan, itu nilainya ibadah. Masa Allah dicampur-campurin? Dia juga gak bakal mau Tuhannya dicampur-campurin. Tapi kan ada faktanya Ustaz. Nah itu mah genit-genit baik. Dan gak usah ditiru. Karena beragama yang baik itu bukan kata si anu, tokoh ini, enggak. Tapi cocok kagak dengan Quran sama Sunnah. Cocok sama Quran Sunnah, jalan. Enggak cocok, maaf. Walaupun Anda siapa, enggak. Karena bagi kami Allah dan Rasulnya lebih dari cukup untuk kita bisa ngerem, ngegas, kopling dan sebagainya. Dan beragama begitu enak, enggak terbelenggu, enggak terjajah. Tapi kata tokohan cocok gak sama Quran dah. Jadi yang tidak bisa dimasuki wilayah
Yang ketiga, apa yang tidak bisa dimasuki? Wilayah upacara dan ritual atau doa khusus yang mencerminkan keyakinan orang lain. Mohon maaf, kami nggak ikut ya. Anda pun nggak usah ikut dengan kami, ritual kami. Nah, inilah toleransi yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita semakin memahami makna toleransi tadi, dan kita semakin mencintai sistem atau ajaran Allah yang meliputi seluruh aspek kehidupan tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan sebelum doa. Bismillah. Ada. Selama menjaga akidah gitu ya. Ya, sebetulnya tidak apple to apple antara mengucapkan itu dengan selamat hari raya, nggak sebanding. Pertama, ucapan yang kemarin tanggal 25 itu berdimensi akidah, sedangkan ucapan hari raya itu dimensinya ritual. Substansi maknanya juga berbeda. Kalau hari raya, kegembiraan kita atas Allah memberi kesempatan kepada kita untuk melebur dosa-dosa kita vertikal dan horizontal. Sedangkan ucapan yang tanggal 25 kemarin itu di Quran disebutkan walaqad kafaral ladina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Allah sendiri yang ngomong. Wa laqad ada lam taukid, qadnya juga taukid. Sungguh-sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu anaknya Ibu Maryam. Dan setahu saya makna hari itu adalah hari lahirnya itu. Kalau kita tidak bisa ya, kata saudara-saudara kita adalah apa? Anak Tuhan, anak God, children of God itu. Maka ini dimensinya sangat akidah, sangat ya. Maka tadi saya bilang, tapi kan ada ulama, jangan suka kita selalu terbelenggu oleh kata si anu, kata tokoh ini. Jangan. Udah cek dulu di Quran. Kalau di Quran nggak ada, di hadis. Sudah, itu lebih dari cukup. Maka saya termasuk yang berpandangan bahwa sebaiknya dihindari. Kalau mau apple to apple, kita mengucapkan itu, Anda mengucapkannya adalah begini: asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Baru seimbang. Mau nggak? Misalnya orang Buddha, ayo ucapkan kalimat dua syahadat. Pasti gak bakal mau. Kenapa? Karena beliau-beliau juga tahu isinya apa. Teman-teman yang kemarin tanggal 25 juga tahu gak bakal mengucapkan dua kalimat syahadat itu. Karena mereka tahu kalau hari raya mah gak ada di dimensi akidahnya. Lah kitanya baik yang apa ya, kasarnya rada-rada sok bagaimana gitu, sok toleransi gitu. Padahal justru ketika kita menghormati mereka adalah tadi tidak ikut-ikutan. Silahkan, kita nggak boleh ganggu mereka karena ini saudara kita sebangsa. Begitu Pak Haji. Siap. Ada lagi? Siapa? Assalamualaikum. Ente kayak anaknya Pak SBY. Kayak anaknya Pak SBY. Sama-sama ganteng maksudnya. Ya, ini sobnya. Itu zakat perdagangan, Bang.
zakat perdagangan. Kalau zakat profesi 2,5%, zakat pertanian 5 sampai 10%. Klasifikasinya beda-beda maksudnya. Kalau zakat mal di gajian misalnya 2,5%. Akumulasi semua. Lah kalau gaji ente 7 juta bonusnya 16 juta bagaimana? Jadi semua diakumulasi, dan kalau bisa jangan setelah dipotong-potong utang nenek bengek ya, jangan. Waktu masih bulat tuh 20 juta nih bulat semua, keluarin 2,5% tadi. Maksudnya tadi mencapai nisabnya uang kita itu, harta kita 85 gram. Tapi yang sering jadi acuan adalah acuan zakat pertanian tadi 520 kilo. Kalau berasnya murah, beras yang ya nggak nyampe 10 juta lah. Jadi akumulasi penghasilan antum, gaji, bonus, kontrakan punya kan? Punya nggak kontrakan? Oh, belum ya? Insya Allah ya. Kontrakan ya. Nah, itu digabungin, keluarin 2,5 tadi. Boleh dikeluarkan di tiap bulan, tiap gajian, tapi boleh akumulasi nanti di akhir tahun. Asal jangan kemakan. Lah kalau itu lupa kadang-kadang kita. Jadi masukin ke kotak khusus. Habis gajian masukin kotak khusus, karena nanti begini, ada hikmahnya kalau akumulasi. Begitu kita keluarin zakat kita, itu bisa mengangkat yang tadinya mustahik jadi muzaki. Ternyata zakat kita 20 juta kasih orang untuk modal dagang, orang miskin 2 orang, jadi mengentaskan mereka dari kemiskinan. Itu yang dikelola oleh lembaga volunteer ya, dompet dua apa dan sebagainya. Itu tujuannya, mengangkat yang tadinya mustahik menjadi muzaki. Karena tujuan zakat salah satunya yang paling pokok adalah meminimalisir kemiskinan, bahkan berusaha menghilangkan kemiskinan. Begitu Pak. Pak Haji satu lagi ya. Hah? Harta diam, tidak bergerak. Iya, kalau harta diam tadi sudah seharga 85 gram emas, ya setiap tahun dikeluarkan zakatnya. Iya, diam. Tapi kalau emas ada 2 pendapat. Kalau emas ya, misalnya begini, bini kita pakaiin gelang, kalung, cincin segala macam. Ternyata jumlah di badan bini kita ada 100 gram. Tahu udah dipakai di mana itu? Lah bininya gede kali. Nah itu pendapat pertama mengatakan sekali saja ketika beli, selebihnya nggak usah. Tapi pendapat yang kedua ulama mengatakan tetap tiap tahun. Kenapa sih kok kelihatannya, duh, kalau gitu kagak enak amat ya punya harta banyak-banyak? Ya bukan begitu. Ente ngeluarin zakat, duit ente kagak hilang. Duit ente disimpan sempurna sama Allah. Lalu efek di dunianya ente bersih, suci, berkah, nambah. Tapi jangan pakai logika manusia. Lah memang Pak Haji zakat kalau gajinya, Pak Haji berapa gajinya? 50 juta ada sebulan. Contoh ya. Kalau cuman gajinya 10 juta ya 2500 25.000 kali 10 250 enteng kalau gajinya 10 juta mah. Tapi kalau kayak Pak Yusuf Kala, Abu Rizal Bakri itu zakatnya aja Masya Allah gedenya luar biasa. Kalau pakai logika manusia sayang amat ya, katakanlah zakatnya misalnya 0,5 miliar, sayang bener. Iya, tapi kalau pakai logika langit, itu duit yang kita keluarin buat zakat kagak hilang, disimpenin sama Allah sempurna, bahkan dikaliin 700
pahalanya. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a. Ya. Ambatat sab'a, kemudian fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiap tangkainya ada. Jadi 700. Ya, jadi harta diam itu bentuknya apa dulu? Ya kalau emas ada dua pendapat tadi. Tapi kalau aset-aset yang tidak bergerak, makanya dalam Islam itu ada wakaf produktif, ada wakaf supaya tadi produktif tuh. Itu tetap setiap tahun dikeluarkan zakatnya. Di mana aja Pak Haji kontrakannya? Ngomong-ngomong lah. Saya penjaganya juga gak apa-apa. Iya begitu. Makanya kan kalau udah usia kita, aset-aset itu kan bakal jadi anak kita, milik kita, jadi waris. Makanya nggak lama sih orang punya aset. Yang paling afdol adalah diproduktifkan, diwakafkan. Wakaf itu kan kita nggak lepas, cuman hasilnya untuk kemaslahatan. Jadi intinya Islam itu menganjurkan produktif, maslahat produktif, maslahat khairunas anfa'uhum. Nah, sebaik-baik manusia yang hidupnya, hartanya, ilmunya dan semuanya itu bisa bermanfaat untuk yang lain. Gitu Pak Haji. Demikian. Ada lagi, ada dua. Ya Bang, Pak Haji dulu, sudah Pak Haji. Ini saya kayaknya nggak asing sama Pak Haji nih. Di anggrek juga ya, di anggrek ya. Iya dah. Iya. Kecuali yang didagangin ya, pas yang didagangin. Kalau yang dipakai ada pendapat sekali aja. Kalau aset tetap. Iya, rumah, tanah, kebun, mobil bergerak, mobil mah bergerak ya. Iya, mobil masuklah ke dalamnya. Masuk. Iya. Iya, lebih dari satu. Bang, abang orang mana aslinya? Lampung. Pantesan kayak ini artis Super Junior itu siapa namanya? Suju. Waduh, ini jawabannya nggak dengerin sedap ini. Ya, Baitul Mal. Ya. Ya. Zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin itu adanya Baitul Mal. Dari Baitul Mal itu untuk membiayai seluruh kemaslahatan dan kebutuhan umat. Pajak juga seperti itu. Tapi dalam literatur fikih Islam sebenarnya pajak itu kan bahasanya secara fikih namanya jizyah. Itu diperuntukkan untuk orang-orang kafir yang hidup di negara Islam, yang mereka rela dengan aturan-aturan Islam, maka dia bayar pajak, bayar jizyah tadi. Nah, bagaimana kalau orang Islam? Nah, pajak bagi orang Islam itu adalah ijtihad dari ulil amri. Kalau kata ulil amri, pemimpin, ijtihadnya adalah diperlukan zakat selain zakat, pajak selain zakat. Maka ulama mengatakan pajak itu boleh. Tapi kalau dari zakatnya sudah mencukupi, enggak perlu. Bayar zakat juga. Iya. Iya makanya karena karena di negara kita ini kan bukan negara syariah ya.
Maka saya selalu di mana-mana menganjurkan begini, Bang. Kalau ente bayar zakat udah jelas ibadahan. Kalau bayar pajak adalah innamal a'malu binniyat. Amal apapun tergantung niatnya. Maka niatnya bayar pajak itu sedekah. Karena definisi sedekah itu kullu ma'rufin, segala yang baik. Maka sedekah itu boleh dari orang kaya ke orang miskin, bahkan boleh dari orang miskin orang. Dan sedekah sama rakyat, rakyat sedekah sama negara juga boleh. Maka saya menganjurkan kalau bayar pajak supaya dapat pahala, niatnya sedekah. Tapi jangan ngomong sama petugas pajaknya, sama Pak Wahid, Pak Wahid, saya bayar sedekah. Hah, sedekah? Pajak? Enggak mau? Ya jangan. Allah udah tahu hati kita. Ya yang nentuin kan mereka, kita kagak nentuin. Sedekah masa biji korma juga boleh. Karena tadi saya juga sepakat sebetulnya harusnya yang diberdayakan itu zakat. Ada penelitian dari mahasiswa UIN S2. Kalau zakat ini diberdayakan dengan baik, amanah, profesional yang memanage, itu 221 triliun satu bulan. Orang Islam sekitar 210 juta ya, yang kaya-kaya itu dikumpulin. Itu cukup, kita nggak usah utang ke luar negeri itu. Tapi yang terjadi zakatnya ini ya yang ngelola terlalu banyak juga ya. Jadi peruntukannya ngaclok, tahu ngaclok nggak sistematik ya. Maka ya belum bisa menyelesaikan masalah. Di samping memang problemnya terlalu besar. Jadi intinya Bang, kalau zakat kita udah jelas itu ibadah. Kalau kita mau pajak di hati tadi saya niat sedekah ya. Kan sedekah sama orang di luar Islam juga boleh. Sama kucing aja sedekah boleh. Bab kalau cuma niatnya bayar pajak lah, boleh yang pajaknya gede. Rasa-rasanya tekor kita. Kalau nggak niatin sedekah tadi. Begitu kira-kira. Masya Allah. Nah ini suhunya ini. Nah. Jadi kan insya Allah kan saya nanti sudah bayar zakat yang profesi itu setiap bulan. Ya. Kan ada sisanya. Sisanya ini kan apakah termasuk yang jatuh ke zakat mal yang dimiliki setahun kalau sudah haul dan melewati nisab? Ya kalau sisanya lebih gede dari gaji ente, ya tetap sama masuk hitungan akumulasi harta atau penghasilan kita. Jadi yang bulanan ada, yang tahunan ada. Ya. Misalnya apa Pak Wahid yang, oh iya misalnya antum tiba-tiba ada yang minta konsultasi gitu ya, kan bukan yang resmi ya, ya tetap itu harta harus diakumulasikan. Iya dari udah dikeluarin kan? Oh lo nggak usah itu mah? Ya kagak usah. Luar biasa mau jakatin juga, ya sedekah itu maksudnya. Lah boleh. Mas, ya kalau udah 85 tadi masuk keluarin. Ya pokoknya akumulasi seharga tadi 85 itu ukurannya. Kalau belum ya nggak usah. Ya saya kira demikian. Udah suruk belum ya? Ya. Kita nanti sholat suruk karena yang belum haji ya, yaitu Pak Wahid juga belum berangkat. Kira-kira mudah-mudahan tahun ini berangkat nggak Pak Wahid kira-kira? Insya Allah ya. Waduh kalau iya, mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya musibibal asbab wa ya fatihal abwab wa ya samial aswat wa ya qadiyal hajat wa ya mujibad da'awat. Ikti hajatina ya Allah, hajat seluruh jamaah Masjid Eldora ya Allah. Waqfina bihalalikan haramika waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka yusran laysa ba'dahu usrun
wa nas'aluka ghinan laisa ba'dahu faqrun, wa nas'aluka amnan laisa ba'dahu khaufun, wa nas'aluka sa'adatan laisa ba'dahu syaqa'un, wa nas'aluka ilman laisa ba'dahu jahlun, wa nas'aluka yaqinan laisa ba'dahu syakkun, wa nas'aluka 'adilan laisa ba'dahu dhulmun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.